Shalom. Selamat sahabat Bapak-Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Berjumpa kembali dalam channel Amor TV para sahabat yang indah ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada sahabat ini adalah sahabat yang terakhir atau sahabat yang ke-13 dari pelajaran sekolah sahabat pada tribulan ini. Dan sepanjang satu tribulan ini kita sudah belajar banyak bagaimana perlunya kita menjalin persahabatan untuk Allah, bagaimana kita perlu untuk bersatu dengan misi Allah, menjangkau mereka yang belum kenal kebenaran agar mereka boleh mengenal kebenaran dan memuja Tuhan sebagai Khalik serta Juru Selamat di dalam kehidupan setiap orang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada sahabat ini judul pembahasan kita adalah satu langkah iman. Apa dan bagaimanakah langkah iman yang diajarkan melalui pelajaran sekolah sahabat ini? Kita akan bahas pada sahabat ini, tapi sebelumnya saya mengundang kita untuk boleh bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami berterima kasih oleh karena berkat-Mu jadi bagian kami. Sahabat ini kami diberikan kesempatan untuk boleh bersekutu bersama-sama melalui pelajaran sekolah sahabat ini. Kiranya urapan Roh Kudus-Mu boleh menjadi bagian kami, sementara kami akan mempelajari lembaran buku pelajaran sekolah sahabat dan juga lembaran kitab suci. Kiranya Tuhan yang akan boleh menolong kami agar kami boleh memahami firman Tuhan dan terlebih kami boleh melakukannya di dalam kehidupan masing-masing kami. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sepanjang satu tribulan ini kita sudah banyak mendapatkan pelajaran-pelajaran yang sangat berharga untuk kehidupan kerohanian kita, tetapi sekaligus menjadi bahan teori yang sangat indah tentang bagaimana kita untuk pergi menginjil kepada orang lain. Namun sebagaimana saya pernah mendengar pernyataan dari seorang anggota jemaat yang mengatakan bahwa Pak Pendeta, pelajaran sekolah sahabat itu hanya teori. Saya terkejut ketika saya mendengarkan itu, tetapi saya segera menjawab kepada Bapak ini dan mengatakan betul bahwa pelajaran sekolah sahabat ataupun khotbah-khotbah yang disampaikan adalah benar itu teori. Karena prakteknya adalah di dalam kehidupan masing-masing kita. Sepanjang satu tribulan ini kita sudah belajar bagaimana pentingnya kita menjangkau jiwa-jiwa agar mereka boleh datang kepada Tuhan. Tetapi yang dipertanyakan adalah bagaimana prakteknya. Apakah kita mau bergerak untuk menjadi rekan sekerja Allah dalam menjalankan misinya atau tidak, adalah tergantung bagaimana masing-masing kita. Itulah sebabnya bahwa pelajaran para sahabat ini judulnya adalah satu langkah iman. Pelajaran sekolah sahabat kita para sahabat ini mengajarkan kepada kita bukan hanya kita penting untuk belajar tentang firman Tuhan, tetapi kita juga penting untuk melangkah di dalam iman, untuk melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Saudaraku, saya melihat bahwa di era pandemi seperti sekarang ada banyak orang yang rajin di dalam belajar Alkitab. Ada banyak orang yang rajin mengikuti setiap kegiatan ibadah melalui Zoom ataupun media online lainnya. Ada banyak orang yang mulai pagi hari Sabat sampai mulai jadi tengah malam hari Sabat tidak henti-hentinya mengikuti kegiatan rohani, mengikuti kegiatan khotbah-khotbah atau pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh berbagai macam gereja, baik gereja asing yang di dalam negeri ataupun yang di luar negeri. Dan saudara perhatikan bahwa kita cukup dikenyangkan dengan berbagai makanan rohani yang kita konsumsi. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita sudah mau untuk mewartakannya
membagikannya kepada orang lain. Saudara, hati-hati. Bila mana orang banyak makan, ketika orang itu sudah menjadi gemuk, maka akan susah untuk melangkah. Terlalu banyak makan firman Tuhan pun, tapi kalau kita tidak imbangi dengan bergerak, dengan kita bersaksi kepada orang lain, maka jangan-jangan nanti kita terlalu kenyang sehingga kita tidak dapat melangkah dalam iman kepada Tuhan dan menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Itulah sebabnya pelajaran sekolah sahabat pada sahabat ini adalah mengajak kita, perlunya kita melangkah dalam iman, perlunya kita memenuhi panggilan Tuhan untuk bersaksi kepada orang lain yang belum mengenal Tuhan. Apa yang akan dibahas melalui pelajaran sekolah sahabat kita pada sahabat ini adalah itu berbicara tentang aksi kita, itu berbicara tentang tindakan kita. Bagaimana kita perlu untuk menyatakan apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita sepanjang 1 triwulan ini untuk dinyatakan di dalam aksi kita berbuat kepada sesama. Pelajaran sekolah sahabat ini juga mengajarkan kepada kita tentang pentingnya ketekunan. Tekun di dalam melakukan segala yang Tuhan perintahkan kepada kita. Pelajaran sekolah sahabat ini juga mengajarkan kepada kita pentingnya kegigihan kita. Karena di dalam menjangkau jiwa-jiwa diperlukan kegigihan, pantang patah semangat, sehingga kita dapat memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Kemudian di sini juga kita akan belajar tentang bagaimana pentingnya komitmen kita. Komitmen seluruh hidup kita, penyerahan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu, ayat hafalan kita pada sahabat ini terdapat di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Dikatakan dalam ayat hafalan kita, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa itu? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya sendiri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Satu ayat yang sangat indah, satu ayat yang menjadi perenungan bagi masing-masing kita, bahwa Rasul Paulus mengarahkan kita agar kita memiliki pikiran Yesus itu. Kalau begitu, apa itu pikiran Yesus? Kalau kita baca dalam ayat 6 sampai dengan yang ke-8 tadi dikatakan di sana bahwa Yesus itu memiliki wujud Allah. Yesus itu secara substansi bahwa dia adalah Allah. Tetapi dikatakan bahwa dia tidak mempertahankan keilahiannya, melainkan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dalam arti kata, ketika kita berbicara tentang pikiran Yesus, yang Rasul Paulus ingin tekankan kepada kita adalah bahwa Rasul Paulus menekankan agar kita boleh memiliki kerendahan hati seperti Kristus dan memiliki roh pengorbanan itu, memiliki kasih pengorbanan yang tak tergoyahkan. Yesus yang adalah Allah, Yesus yang diam dalam takhta kemuliaan, dia yang tinggal dalam istana surga yang penuh dengan segala keindahan dan kemuliaan yang nanti kita akan baru jumpai ketika kita ada di surga. Tetapi dia tinggalkan segala posisi, dia tinggalkan segala jabatan yang melekat kepada dirinya untuk datang ke dunia ini, untuk menanggung derita di atas kayu salib. Dan ketika Yesus tinggalkan surga, saudaraku, ini bukan satu hal yang sepele.
Ini bukan satu hal yang biasa-biasa saja. Kenapa? Karena ketika Yesus tinggalkan surga dan dia datang ke dunia, ada kemungkinan misinya untuk menyelamatkan manusia, misinya untuk menjadikan manusia dibenarkan karena dirinya benar di dalam penurutan akan hukum Allah itu. Ketika misinya ini tidak tercapai, ketika Yesus yang dalam wujud manusia itu kemudian gagal menjalankan misi ini, saudara bisa bayangkan resiko yang harus Yesus ambil adalah dia akan mati kekal dan dia akan kehilangan tahta di surga. Dia akan kehilangan kemuliaan yang dimiliki sejak masa kekekalan itu. Tetapi itulah resiko yang harus Yesus ambil. Kenapa? Karena dia mau menyatakan kasihnya kepada kita. Dia mengorbankan dirinya untuk menebus manusia dari dosa dan kesalahan, agar manusia boleh berpindah dari dalam maut menuju kepada hidup yang Tuhan berikan. Itulah sebabnya bagi kita orang yang mengaku diri kita adalah orang Kristen, orang yang mengikuti Yesus, berarti kita mengasihi sebagaimana Dia mengasihi. Kita melayani sebagaimana Yesus melayani. Kita menolong sebagaimana Yesus menolong kita. Dan kita diarahkan pada sahabat ini bahwa kalau Yesus sudah berkorban untuk menjangkau dunia yang jatuh ke dalam dosa agar mereka boleh beroleh hidup yang kekal, maka Tuhan pun mengharapkan kita berkorban untuk menjangkau jiwa-jiwa agar mereka boleh dimenangkan bagi kerajaan surga. Sepanjang 1 triwulan ini banyak pelajaran-pelajaran yang membangkitkan perhatian kita untuk penginjilan. Yang menjadi masalah adalah bagaimanakah respons kita. Apakah saya mengatakan, ya sudahlah, saya terima kasih untuk pelajaran sekolah sahabat ini, untuk penginjilan urusan Pak Pendeta. Untuk penginjilan urusan ketua departemen pelayanan perorangan atau sekolah sahabat, atau diakon atau ketua jemaat, itu bukan urusan saya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apakah ketika Tuhan memanggil kita untuk menjadi saksinya, maka kita tidak mau terlibat di dalamnya, kita menyerahkan kepada orang lain? Apakah ketika Tuhan memanggil kita untuk bersaksi, kita mau mengorbankan apa yang ada pada kita untuk menjadi alat di tangan Tuhan bagi keselamatan jiwa-jiwa itu? Bagaimana respon Anda terhadap pelajaran yang kita sudah pelajari sepanjang 1 triwulan ini? Melalui pelajaran sekolah sahabat ini kita diarahkan bahwa ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah bahwa kita dipanggil kepada komitmen. Kita bisa melihat bahwa kisah di pelajaran ini dikatakan mengenai Petrus dan Yohanes. Petrus bersama dengan saudaranya Andreas dipanggil oleh Yesus. Yohanes bersama dengan saudaranya Yakobus dipanggil oleh Yesus ketika mereka sementara menjadi penjala ikan. Ketika Yesus memanggil mereka, Yesus memanggil mereka dengan mengatakan bahwa ikutlah aku dan aku akan menjadikan engkau sebagai penjala manusia. Dan apa yang kita bisa lihat melalui kisah ini, kalau kita baca dalam Matius pasal 4 ayat 18 sampai dengan yang ke-20, di sana kita bisa melihat bagaimana Petrus dan Yohanes kemudian meninggalkan kehidupan mereka sebagai seorang penjala ikan menjadi nelayan atau penjala manusia. Saudara, apa yang menjadi alasan mereka?
sehingga mereka kemudian meninggalkan pekerjaan mereka dan mengambil keputusan untuk mengikut Yesus dan menjadi penjala manusia. Kita bisa melihat di sini bahwa Petrus dan Yohanes merasakan panggilan untuk suatu tujuan yang lebih tinggi, untuk satu tujuan yang luar biasa. Kenapa? Karena pekerjaan mereka penjala ikan. Tetapi sekarang mereka dipanggil untuk menjala manusia. Bukankah pekerjaan menjala manusia ini adalah pekerjaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan menjala ikan? Itu sebabnya ketika mereka dipanggil oleh Yesus, setelah mereka selama ini mendengar tentang Yesus, dan Yesus memanggil mereka, mempercayakan kepada mereka pekerjaan yang lebih tinggi, maka mereka langsung ambil keputusan untuk mengikut Yesus. Tinggalkan jalan mereka, ikut Yesus menjadi penjala manusia. Kisah yang lain dikisahkan mengenai Matius, seorang yang memiliki pekerjaan yang sangat bagus. Kalau ukuran duniawi, maka Matius ini saya percaya bahwa dia memiliki segala yang dibutuhkan oleh manusia untuk mencapai kebahagiaannya. Kenapa? Pekerjaannya sebagai seorang pemungut cukai. Dan kalau kita lihat bahwa pemungut cukai itu, mereka seringkali mengambil pajak lebih daripada yang seharusnya. Dengan cara demikian, mereka memperkaya diri mereka. Dan itu sebabnya Matius adalah seorang yang berkelimpahan di dalam segala sesuatu kebutuhan dunia. Tetapi di saat dia menjadi orang yang berkelimpahan ini, ada kegundahan di dalam hatinya. Kenapa? Karena sebagai seorang pemungut cukai, maka Matius ini dibenci oleh bangsanya, dianggap sebagai pengkhianat. Matius ini juga dibenci oleh bangsanya, dihina oleh bangsanya. Dia dianggap, maaf kata, dia dianggap seperti binatang-binatang yang haram. Oleh karena yang dilakukannya itu sangat-sangat tidak disukai oleh bangsanya. Itulah sebabnya jauh di lubuk hati Matius ada kerinduannya untuk hidup, memiliki kehidupan yang lebih berharga, memiliki tujuan yang lebih agung dan yang lebih mulia. Itulah sebabnya ketika Yesus mengundangnya untuk datang mengikut dia, maka dia langsung merespons itu. Dia ikut Yesus untuk menjadi muridnya. Dia siap menjadi pengikut Yesus untuk menjadi alat di tangan Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika murid-murid ini dipanggil oleh Yesus, mereka merespons itu. Mereka langsung menyambut panggilan Yesus dengan komitmen menjadi penjala manusia. Pada saat ini, bagaimanakah respon saudara dan saya? Kepada kita sudah belajar tentang pelajaran sekolah salat. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah kita merespons panggilan Tuhan untuk bekerja bersama-sama dengan Tuhan menjangkau jiwa-jiwa. Organisasi kita menerapkan sepanjang 5 tahun yang akan datang satu tema, I will go. Saya akan pergi. Pergi untuk apa? Pergi untuk memberitakan Injil. Adakah respons kita mendengar panggilan Tuhan untuk kita boleh menjadi penjala manusia itu? Saudara, Tuhan mungkin tidak panggil Anda untuk meninggalkan pekerjaan kita hari ini, tetapi kita atau Dia memanggil kita untuk tujuan yang luar biasa, membagikan kasih-Nya dan menyaksikan kebesaran-Nya. Dimanapun Anda berada, entahkah di rumah Anda, di masyarakat, di lingkungan Anda, di tempat Anda bekerja, Tuhan memanggil kita untuk menjadi saksi Tuhan, menjala manusia
untuk dibawa kepada keselamatan yang bersumber daripada Tuhan. Bagian yang kedua dalam pelajaran sekolah sahabat ini adalah bagaimana kita menjadi bejana pilihan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca dalam kitab Kisah pasal 9 ayat 3-6 dan ayat 10-20, kita bisa melihat bagaimana kisah pertobatan Saulus, seorang yang sangat membenci akan umat-umat Tuhan, seorang yang merekayasa untuk menganiaya akan umat-umat Tuhan, bahkan untuk membunuh umat-umat Tuhan. Tetapi sesuatu terjadi dalam kehidupan. Dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dan kalau kita lihat di dalam ayat ini, kita bisa melihat bagaimana ketika Ananias dipanggil untuk berdoa bagi kesembuhan Saulus, Ananias ketakutan. Dan dia membela di hadapan Tuhan bahwa Saulus ini seorang yang banyak merugikan akan umat-umat Tuhan, penganiaya jemaat. Tetapi jawaban Tuhan luar biasa. Aku memanggil dia untuk menginjil bukan hanya untuk orang Israel, tetapi juga untuk bangsa lain, bahkan untuk raja-raja. Dan bukan hanya itu, Saulus seorang yang menganiaya jemaat, maka dia akan dijadikan Tuhan mengalami penderitaan oleh karena mengabarkan Injil Kerajaan Tuhan kepada orang lain. Saudara terkasih di dalam Tuhan, Saulus dipilih oleh Allah untuk menjadi alat di tangannya untuk bekerja bagi jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan. Satu ayat dalam Yeremia pasal 1 ayat 5 mengatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saudara, ayat ini begitu agung. Ketika Tuhan memanggil Yeremia menjadi nabi bagi bangsa-bangsa, bahkan dikatakan bahwa sebelum dibentuk dari dalam rahim, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau dan menetapkan menjadi nabi. Saudara, ayat ini juga sesungguhnya berlaku bagi saudara dan saya. Kalau Paulus sudah dipilih Tuhan menjadi nabi bagi bangsa-bangsa lain, saudara dan saya juga dipanggil Tuhan untuk menjadi juru kabar Allah, menceritakan tentang Allah kepada orang-orang lain yang belum mengenal Allah. Mungkin kita katakan, loh, bagaimana saya bisa menjadi saksi Tuhan? Bukankah kehidupan saya selama ini begitu hancur? Banyak dosa yang sudah saya lakukan. Apakah mungkin saya dapat menjadi alat Tuhan? Saudara terkasih dalam Tuhan, Yesus sering menggunakan orang yang tidak mungkin untuk menjadi juru kabarnya. Dia menjadikan orang yang kerasukan setan untuk bersaksi bagi orang-orang di kampungnya, sehingga mereka kemudian bersedia ketika Yesus datang kembali ke kampung itu. Banyak orang yang datang dekat dengan Yesus. Yesus juga menjadikan wanita Samaria seorang yang kalau dibilang tidak layak karena dia memiliki suami yang berganti-ganti. Tetapi orang wanita Samaria ini Tuhan jadikan alat untuk bersaksi bagi orang kampungnya, sehingga mereka kemudian mengenal bahwa Yesus itu adalah Mesias, bukan hanya dari perkataan ini, tapi ketika mereka melihat Yesus dengan mata kepala mereka sendiri. Yesus juga dapat menggunakan pemungut cukai, seorang yang tidak terpandang, seorang yang dianggap hina, tetapi Tuhan dapat menjadikannya sebagai saksinya. Yesus juga dapat menggunakan nelayan Galilea yang sangat sederhana, yang secara kata-kata sangat kasar, tetapi dapat digunakan sebagai alat di tangannya. Bahkan Yesus dapat menggunakan penganiaya untuk menjadi
menjadi alat di tangannya. Yesus yang sama akan dapat menggunakan saudara dan saya, asal kita mau digunakan sebagai alat di tangannya untuk membawa jiwa-jiwa boleh dimenangkan bagi kerajaan surga. Paulus menganiaya jemaat diubahkan, dan dia memiliki komitmen yang utuh kepada Tuhan. Bahkan sampai dengan akhir hidupnya, dia tetap bersaksi meninggikan Tuhan, mewartakan kabar selamat, kabar kerajaan surga kepada banyak orang. Bahkan menjelang kematiannya, dia berpesan kepada Timotius agar Timotius menjadi penginjil, membawa orang datang kepada Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, mungkin kita katakan, saya tidak pandai untuk mengajar, saya tidak pandai untuk berbicara, saya tidak pandai untuk berkhotbah. Tetapi sesungguhnya dimanapun Anda berada, Anda dapat bersaksi bagi Kristus. Dan yang dituntut di sini adalah pengorbanan kita. Kenapa? Karena kita akan keluar dari zona nyaman kita. Sebagai contoh, ketika kita hidup bersama dengan pasangan yang tidak seiman, kita hidup dalam damai. Ketika kita hidup bekerja bersama-sama dengan rekan kerja, kita hidup dalam damai. Tetapi ketika kita kemudian mempunyai komitmen untuk menginjil, membawa mereka yang belum kenal Tuhan agar mereka belum mengenal Tuhan, kepada suami, ada kepada istri yang kita coba perkenalkan Injil itu, akan ada reaksi, akan ada penolakan, akan ada perlawanan. Bahkan mungkin hubungan akan menjadi renggang. Dengan teman-teman sekerja pun itu akan terjadi. Dan saudaraku, untuk menjadi saksi bagi Tuhan, itu menuntut akan pengorbanan itu, menuntut kita keluar dari zona nyaman. Tetapi yakinlah, kalaupun itu terjadi, Tuhan tidak akan meninggalkan kita sendiri. Dia akan memampukan kita menjadi alat di tangannya. Yang ketiga adalah adanya tuntutan kasih itu. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-14 dikatakan di sana bahwa karena kasih Kristus memaksa kita. Ya, ini adalah motto dari Pathfinder. Kasih Kristus yang memaksa kita. Kasih Kristus yang seperti apa? Bahwa Yesus menunjukkan kasihnya kepada manusia, dia mengorbankan dirinya kepada manusia sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukan hal yang sama yang Kristus lakukan. Kasih Yesus yang berkorban untuk manusia mendesak kita untuk memberikan hidup kita bagi orang lain. Yesus yang adalah Allah, dia tinggalkan kemuliaannya, dia turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Dia mengorbankan dirinya oleh karena kasihnya kepada manusia yang berdosa. Tuhan memanggil kita untuk memiliki kasih yang sama. Ketika Petrus menyangkal Tuhan sebanyak 3 kali, bahkan dia sampai bersumpah untuk menyangkal bahwa dia kenal akan Yesus. Saudaraku, mujizat terakhir yang Yesus adakan adalah membuat Petrus bertobat. Dan kita bisa melihat bahwa di dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 dan ke-19, bahwa ketika Yesus bertemu dengan Petrus dan murid-murid pada waktu itu, maka Yesus kemudian bertanya kepada Petrus, "Petrus, do you love me?" Yesus menanyakan apakah Petrus mengasihi
Dan 3 kali pula Petrus menjawab, "Aku mengasihi engkau." Saudaraku, kenapa Petrus harus menjawab 3 kali untuk sebuah pertanyaan, "Do you love me?" Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan pada saat ini, bahwa yang pertama, bahwa Yesus ingin meyakinkan murid-murid bahwa Petrus sudah berubah. Tadinya Petrus mengkhianati Yesus, Petrus menyangkal Yesus. Tetapi ketika Yesus bertanya, "Petrus, do you love me?" Dan 3 kali pula Petrus menjawab, "Yes, I love you." Artinya bahwa Petrus yang tadinya menyangkal sekarang sudah berubah menjadi orang yang mengasihi Yesus. Yang kedua, bahwa itu menunjukkan bahwa Petrus sudah diampuni. Jadi dalam arti kata bahwa murid-murid yang lain jangan juga kemudian memandang Petrus dengan sebelah mata karena menganggap Petrus menyangkal Tuhannya. Tetapi dengan pernyataan yang diberikan oleh Petrus bahwa dia mengasihi Yesus, maka itu menandakan bahwa Petrus seorang yang diampuni. Dan yang ketiga adalah bahwa itu menunjukkan bahwa Petrus masih ada pekerjaan yang harus dilakukan. Terbukti bahwa kemudian Yesus mengatakan, "Gembalakanlah domba-domba, feed my flock." Berikan makan, gembalakan domba-domba. Saudara, ketika seorang menyatakan kasihnya kepada Allah, ketika saudara dan saya mengatakan kita mengasihi Allah, maka itu tidak hanya menyangkut respon kita atau pernyataan kita bahwa kita mengasihi Allah, tetapi ketika kita menyatakan bahwa kita mengasihi Allah, maka di dalamnya ada tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya. Apa itu? Gembalakanlah domba-domba. Saudara, dari pelajaran ini kita bisa melihat bahwa kasih Allah itu aktif, bukan pasif. Kasih Allah itu menuntun kita menjangkau dunia yang hilang dan anak Allah yang membutuhkan akan tuntunan kita. Saudara, kasih sejati lebih dari sekedar perasaan hangat, lebih dari sekedar ide bagus, tetapi itu memaksa kita bertindak untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang akan binasa. Pelajaran dari Petrus memberitahukan kepada kita, mungkin kita adalah orang berdosa, mungkin kita adalah orang yang pernah gagal dalam kehidupan kita, tetapi Allah masih mengasihi kita. Dia masih menyediakan kasih karunia-Nya bagi kita, dan masih ada tempat dalam pekerjaan. Apakah Anda mau digunakan Allah sebagai alat di tangannya? Ketika merasakan kasih Kristus dan kita juga mengasihi Kristus, maka Allah memanggil kita untuk bekerja membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Dan bagian yang terakhir adalah bagaimana komitmen kasih itu. Dalam Yohanes pasal 21 ayat 18 dan ke-19, di sana digambarkan bahwa ketika Petrus merespon kasih Yesus, dan Yesus kemudian mengatakan, "Gembalakanlah domba-domba," Yesus menceritakan bahwa Petrus betul dia akan mengalami menjadi alat di tangan Tuhan. Dia akan mengalami bagaimana dia memenangkan jiwa-jiwa pertama hasil khotbah pada hari Pentakosta itu. Tetapi Yesus juga memberikan gambaran bahwa Petrus pada akhir kehidupannya dia tetap setia
menggembalakan domba-domba Allah sebagai wujud kasihnya kepada Yesus. Dia rela mati di salib dengan kepala di bawah dan kaki di atas. Petrus berkomitmen dia tetap mengasihi Yesus apapun yang terjadi sampai mau menjadi bagian. Saudaraku, adakah saudara dan saya mengasihi Allah? Apakah kita mau berkorban untuk Allah, untuk menjangkau jiwa-jiwa agar mereka boleh mengenal kebenaran Tuhan? Saudara terkasih di dalam Tuhan, pada waktu kami melayani di daerah Probolinggo, ketika kami melayani di wilayah pegunungan Banten, terkadang kami harus sampai malam berada di sana. Dan di sana ada perampok-perampok yang siap untuk merampok. Terkadang satu kejadian di mana saya pulang malam jam 8 malam, dan ketika itu saya harus masuk ke dalam hutan untuk bisa sampai di kota. Ban motor bocor. Saudaraku, di dalam pikiran saya pada waktu itu, saya katakan, Tuhan, kalau bukan karena Engkau, saya tidak mau seperti ini. Nah, suatu waktu perampok dapat merampok saya di tengah hutan itu. Dan di kesempatan yang lain, sementara saya turun dan melewati hutan-hutan itu, tiba-tiba saya mendengar sebuah pohon yang patah. Begitu saya mendengar bunyi pohon yang patah, saya langsung melihat ke atas. Jangan-jangan di atas saya ada pohon yang patah dan itu akan menimpa saya. Sewaktu saya melihat di atas tidak ada pohon yang patah, saya tengok ke belakang. Jangan-jangan di belakang ada pohon yang patah. Dan saya tidak melihat ada pohon yang patah. Tetapi saya kemudian ketika kami berbelok di depan itu, saya melihat ada pohon yang patah dan melintang di jalan. Pada waktu saya menyaksikan itu, saya berkata dalam hati saya, Tuhan, kalau bukan karena Engkau, saya tidak mau berada di sini. Lebih baik saya tidur bersama-sama dengan orang tua, makan dan minum di sana bersama-sama dengan orang tua dalam damai. Tetapi karena Tuhan, saya rela untuk melakukan apapun untuk memuliakan Dia dan bekerja membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Saat ini Tuhan memanggil saudara dan saya untuk mengambil satu langkah iman. Tuhan memanggil kita untuk mau merespon panggilannya di dalam membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Dan Tuhan mau saudara dan saya, sebagaimana Petrus menjawab, Aku mengasihimu, dan kita mau menggembalakan domba-domba Tuhan. Saya rindu kita pun menjawab yang demikian. Kenapa? Di dalam kutipan buku Testimonies for the Church jilid 9 halaman 116-117, di dalam salah satunya dikatakan di sini, pekerjaan Allah di dunia ini tidak akan pernah selesai sampai pria dan wanita yang terdiri dari anggota gereja kita melakukan pekerjaan dan menyatukan upaya mereka dengan para pendeta dan pengurus gereja. Saudara terkasih di dalam Tuhan, pekerjaan Tuhan menyelamatkan jiwa-jiwa tidak akan selesai sampai semua anggota gereja bersatu dengan pendeta untuk bekerja bagi mereka. Organisasi kita mengajarkan kepada kita TMI, Total Members Involvement, keterlibatan seluruh anggota untuk bekerja
bagi keselamatan jiwa-jiwa. Bagaimana respon saudara? Apakah kita mau terlibat di dalam menjangkau jiwa-jiwa itu kepada Tuhan? Apakah kita sudah merasakan kasih Tuhan yang luar biasa itu? Dan apakah kasih Tuhan menginspirasi kita untuk juga mengasihi sesama kita yang belum kenal akan kebenaran? Ambil langkah Anda hari ini, melangkah dengan iman bersama-sama dengan Tuhan, menginjil, bersaksi, membawa jiwa-jiwa boleh dimenangkan bagi kerajaan surga. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita jadikan pelajaran yang kita pelajari sebagai bukan hanya teori, tetapi kita boleh praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih oleh karena Tuhan boleh mengajarkan melalui pelajaran sekolah sahabat ini bagaimana pentingnya kami melangkah bersama dengan Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kalau selama ini Tuhan kami masih abai, kami masih lalai, ampuni kami dan tolong kami, sanggupkan kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami juga mengasihi jiwa-jiwa mereka yang belum kenal Tuhan, mereka yang menuju kepada kebinasaan, agar sebelum semuanya terjadi, sebelum dunia ini binasa, kami boleh mewartakan kabar tentang Kristus kepada mereka, agar mereka boleh menerima keselamatan yang datang daripada Tuhan. Dalam segala kelemahan kami membawa ke dalam tangan Tuhan, dan kami berbicara Tuhan akan menggantikannya dengan kekuatan yang daripada Tuhan, agar kami dapat menjadi alat di tangan Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin.